semuanya, di sini saya akan menunjukkan cara membuat kalkulator di MAT8 Inventor. Selamat menyaksikan. Klik MAT8 Inventor di Google. Klik kreatif. Continue, close. Kemudian new project dan masukkan nama kalkulator. Ini optional, bisa ada nama ataupun tidak. Baru oke. Klik kalkulator. Untuk pertama membuat kalkulator, kita ke label, klik dan masukkan. Kita ubah font boldnya, diklik, dan juga font size-nya di ukuran 20. Kemudian ke bawah ganti teksnya menjadi kalkulator. Kita klik screen, tarik ke atas, alt horizontal center 3 dan vertikal center 2 untuk menurunkannya. Kemudian kita ke bawah untuk mencari layout di bagian vertical alignment. Klik masukkan ke tengah, kemudian ganti menjadi center 3 horizontal dan vertikalnya. Setelah itu untuk width-nya kita fill parents, oke. Dan untuk height-nya kita di 60 supaya tidak terlalu besar ataupun kecil. Kemudian kita ke label, klik dan masukkan ke bagian tengah. Kita ganti font bold, font size di ukuran 15. Terus untuk teksnya kita ganti menjadi bilangan 1. White-nya enggak usah white, langsung ke text box untuk ke bawah. Setelah itu kita buat lagi untuk bilangan kedua ke layout vertical alignment seperti yang di atas, semuanya diganti. Itu center 3 terus center 2. Weight-nya itu di fill parents, terus height-nya itu 60. Kita ke label, klik dan masukkan. Begitupun dengan text box. Untuk label kita klik font bold. Kita ganti ukurannya menjadi ukuran 15 seperti tadi. Namanya diganti menjadi bilangan 2. Untuk backgroundnya, warna backgroundnya itu saya pilih menjadi warna biru. Ini optional, sesuai warna kesukaan kalian. Ini juga warna biru. Oke, langkah selanjutnya kita membuat tambah kurang dengan cara di bagian layout horizontal alignment ditaruh ke tengah, diganti menjadi center 3 dan center 2. Kita ke white itu fill parent dengan height-nya itu sekitar 60. Untuk warnanya ini bisa berbeda. Saya menggunakan warna merah. Kemudian kita ke button, klik dan masukkan ke tengah.
klik font bold, dan klik button sebanyak 2 kali. Klik button yang pertama, kita ganti font size-nya di ukuran 15. Fill parent-nya itu 50 dan height-nya itu juga 50. Height. Untuk teksnya kita ganti menjadi tambah. Oke. Lanjut ke button 2, begitupun seperti tadi, hanya teksnya yang diganti menjadi kurang. Teksnya kita ganti menjadi kurang. Width-nya itu 50 pixel. Dan height-nya juga 50. Untuk font size-nya kita taruh di ukuran 15. Mungkin terlalu kecil, di ukuran 20. Oke. Selanjutnya kita klik button 3. Teksnya itu kita ganti menjadi kali. Width-nya itu kita ganti menjadi 50. Height-nya itu juga 50. Untuk font size-nya kita ganti menjadi 20 agar kalinya terlihat jelas. Font bold-nya kita nyalakan. Kemudian kita ambil lagi satu button untuk bagi. Kita nyalakan font bold, ukuran 20. Fill parent-nya itu 50. Dan width-nya itu 50. Height dengan width itu sama-sama 50. Kemudian teksnya kita ganti menjadi bagi. Setelah semuanya jadi, kita melangkah ke layout di bagian horizontal arrangement. Kita scroll ke bawah ya untuk mencari layout. Kita taruh ke tengah. Untuk horizontalnya dengan vertikal kita di center 3 dan center 2. Dan untuk warnanya juga berbeda, saya menggunakan warna pink. Dan untuk height-nya kita ubah menjadi 60 dan width-nya itu fill parent. Oke. Kemudian kita ke label. Taruh ke tengah. Oke. Kemudian kita klik font bold-nya. Untuk font size-nya kita taruh di ukuran 15. Teksnya kita ganti menjadi hasil. Untuk background colornya kita ganti menjadi warna kuning. Text box-nya kita taruh di samping hasil. Font bold-nya kita nyalakan. Kemudian kita klik button
Terus kita nyalakan font boldnya. Untuk font size-nya kita taruh di ukuran 17, lebih besar dibanding hasil. Dan untuk teksnya kita ganti menjadi reset. Untuk background colornya saya gunakan warna hijau. Oke, setelah begini kita melangkah ke langkah selanjutnya. Kita ganti namanya text box menjadi teks bilangan 1. Kita klik OK. Begitupun dengan text box 2 kita mengganti menjadi teks bilangan 2. Untuk button pertama itu kita ganti menjadi BTN tambah. BTN tambah. Klik OK. Untuk BTN 2 kita ganti menjadi kurang. Begitupun dengan BTN 3 dan 4 kita ganti menjadi kali dan bagi. BTN kurang. OK. Untuk BTN 3 kita ganti menjadi kali. Kita scroll ke bawah. Untuk BTN 4 kita ganti menjadi BTN bagi. Untuk text box 3 kita ganti menjadi teks hasil. Teks hasil. Oke. Dan untuk button 5 kita ganti menjadi reset. Oke. Setelah teks hasil dan button dan teks bilangan 1 2 yang kita ganti dan juga kalkulator, kita melangkah ke blocks. Untuk di blocks kita ke BTN tambah dan klik yang paling atas. Kemudian kita ke teks hasil dan kita pergi ke teks hasil background yang ada to-nya. Untuk background color kita ganti menjadi teks. Kemudian kita pergi ke matte. Kita mencari matte yang ada tanda tambah. Kita taruh di samping. Oke. Setelah itu kita mencari teks bilangan 1. Oke, kita cari yang warna hijau yang paling pertama. Oke, kita masuk. Untuk background colornya kita ganti menjadi teks. Kita duplikat dan taruh ke dalam tambah. Sebelum taruh kita ganti teks bilangan 1 menjadi teks bilangan 2. Kita duplikat sebanyak 3 kali. Oke, kita susun dulu ya supaya lebih rapi. Untuk BTN tambah kita ubah menjadi kurang, kita ubah menjadi kali dan bagi. Kita keluarkan teks bilangan 1 dan 2 untuk mengganti menjadi kurang. Kita kembali ke matte dan mencari tanda kurang. Oke, seperti langkah yang tadi, kita susun seperti yang tadi. Masukkan teks bilangan 1, begitupun dengan teks bilangan 2.
Oke, teks bilangan 1 dan 2 kita keluarkan untuk mencari tanda kali. Kita delete bloknya ya. Kita ke Math untuk mencari kali. Oke, kita kasih masukkan teks bilangan 1 dan 2. Teks bilangan 1 dan 2 kita keluarkan untuk tandanya kita blok ke Math dan cari yang bagi. Oke, kita kasih masukkan dua-duanya. Setelah semuanya dikerjakan, kita rapikan dulu. Oke. Kita melangkah ke yang lainnya. Kita ke mencari reset. Untuk itu kita ke blocks kembali. Klik atau cari yang reset paling atas. Kita taruh paling bawah. Scroll ke bawah, oke. Saya scroll ke bawah untuk bisa lihat dengan baik. Jika seperti ini, kita klik 2 kali agar kembali ke seperti awalnya. Setelah kita susun rapi, kita ke teks hasil dan pilih warna hijau bagian 2 atau yang ada background dan to-nya. Untuk background colornya kita ganti menjadi teks. Terus kita duplikat sebanyak 2 kali. Untuk teks hasil kita menjadi teks bilangan 2 dan untuk teks hasil yang ketiga kita ganti menjadi teks hasil. Kita melangkah ke teks bukan Math ya. Oke. Kita cari yang paling atas yang ada tanda kutip dan kosong di dalamnya. Kita isi di sampingnya dan kita duplikat. Oke, dan duplikat lagi. Oke, dan inilah langkah untuk di blocks. Setelah ini kita ke desain. Dan kita ke connected. Untuk ini sebelum kita memencet all komponennya, saya mendownload di HP MIT App Inventor 2 untuk men-scan barcode yang tersedia di sini. Oke, dan inilah saya sudah mendownloadnya. Saya klik aplikasi tersebut dan saya klik scan QR code. Setelah itu saya tunggu sampai 100%. Oke, setelah 100% akan begini tampilan di HP. Untuk mencoba kalkulatornya, saya isi dengan 2 dan untuk bilangan 2 saya isi dengan nomor 2. Dan hasilnya 4 tadi. Dan bisa kita lihat bahwa kalkulator yang kita buat di MIT App Inventor sudah berhasil. Dan itulah cara membuat kalkulator di MIT App Inventor. Semoga bermanfaat. Bye-bye.